Hello guys, welcome back to Trio Kwek Kwek Podcast. Ini minggu yang indah buat kita semua. Harusnya. Amin. Kita banyak banget price action yang menarik. Terus kita mau hari ini pokoknya ngomongin banyak lah ya. Ada pump, ada votingnya US House terakhir tentang yang lumayan bullish buat crypto. Banyak yang bisa kita ngomongin hari ini. Kita flow aja terus. Semoga 1 jam cukup. Udah ada banyak catatannya. Cuman before we start, mau ngingetin aja buat teman-teman semua untuk please hit the like button, subscribe, dan juga komen di bawah. We greatly appreciate your support dan please kalau ada pertanyaan atau request atau apapun juga silakan langsung ngomong di komen gitu. Oke. So before all that, mungkin yang paling kita ngomong dari yang paling hot dulu kali ya. Kemarin kita udah ngomongin sedikit dan kita mau ngomongin aftermath-nya pump fund sedikit sebelum kita masuk yang seru-seru yang lebih relevan lagi. Tapi guys, ada yang ikut gak? Presale. Oh nggak ikut, Jo? Saya juga nggak ikut. Gitu ya. Nih teman-teman ada yang ikut gak presale pump fund? Gue pribadi ikut. So jadi lumayan menarik, banyak dramanya juga pas hari H. So cerita dikit ya, itu kan pump fund as you know lah, Matrix segala macam. Cuman kan itu jam 9 malam Indonesia gitu kan. Dia itu sebenarnya platformnya jadi ada banyak mostly di checks gitu kan, checks yang ternama lah, tier 1, tier 2 lah. Dan jadi basically ya ICO di cek saja, ada di Bitget, ada di Bybit, ada di Maxi, ada di Kraken gitu kan, yang gede-gede lumayan gitu. Jadi ya basically lu subscribe pakai token, terserah si checksnya apa, mau USDT mau USDC, lu bisa subscribe gitu kan. Jadi barengan, kuotanya sama, jadi the same pie, lu bisa routing langsung gitu, kayaknya via API gitu. Jadi semuanya pakai makan pool yang sama gitu. Jadi lu buru-buruan, first come first serve gitu kan. Satu orang maksimum $1 juta, kalau nggak salah kayak gitu. Right, kan dia nge-raise berapa? 400 juta ya kalau nggak salah. 400 juta dolar. Nah, yang lucu itu yang gua nggak sadar, gua kira semuanya langsung dicek. Tapi sebenarnya di website pump fund-nya sendiri juga ada gitu. Jadi mereka bisa langsung on-chain, tapi harus KYC. Lu harus KYC wallet lu gitu kan. Ternyata pas hari H drama tuh, banyak kan teman-teman yang trenches ya, of course pada mau join kan gitu kan. Woi pada di mana lu gitu kan. Ada yang di Maxi, ada yang di Bitget, ada yang di Bybit gitu kan. Ada beberapa yang di pump fund. Woi dapat ya, dapat gak gitu kan. Kok gue nggak bisa gitu. Nah gue pribadi kebetulan gue kemarin di Bitget. Gue coba di Bitget gitu kan. Di Bitget pas tank semenit, ternyata ada quiznya dulu. Waduh, ada quiznya. Ya kan harusnya cepet-cepetan kan. Ya elah ada quiznya gitu, mana gue telat semenit. Iya, telat semenit. Ada quiznya kayak, oh lu resikonya gini-gini, harus yes gitu kan. Oke. Subscribe, cek gitu. Dapet ya nih. Terus baru kan cek di grup pada drama gitu kan. Wih gimana nih pada nggak bisa. Terus baru kita cek semua di website Pump Fund. Gue pribadi gue nggak sadar kalau di pump fund langsung bisa on-chain. Kalau bisa on-chain ya harusnya on-chain memang paling ini. Dan I think the mother of all of it itu semua di on-chainnya nih gitu kan. Jadi mereka tuh yang lain pakai API nembaknya ke sana juga gitu. Jadi mereka justru second tier-nya nih si itu. Ketahuan lah tuh. Lah si yang maju barnya cuma di pump fund website doang, yang dicek 0. Literally 0. Bybit, Bitget 0. Nggak gerak sama sekali. Terus yang maju dikit. Bar apa nih maksudnya? Bar progress kayak dapat jatahnya gitu. Oh, dapat jatahnya. Oke. Jadi orang-orang exchange belum dapat nih, orang cek. No, yang dapat cuma orang on-chain maju doang. Terus gitu. Jadi terus di yang dapat dicek tuh cuman kayak Kraken, Maxi gitu yang lumayan dapat lah, kayak ada lumayan lah gitu, dapatnya lumayan. Tapi di pump fund maju terus sampai 100% tuh kayak, wow, cuman berarti yang di pump fund doang yang dapat gitu kan. Ternyata berapa lama kemudian sambil cekin di Bitget, kenapa nih gue nggak dapat? Gue refresh terus, kok nggak bisa dapat? Terus kayak di Twitter mereka kayak nge-tweet, oh ada technical error API di Bybit bilang gitu, waduh, drama banget gitu kan. But long story short, dapet tapi kayaknya di prorate. Gue nggak ngerti ya gimana caranya. I think
API-nya basically error. Pump Fund punya API itu error tuh. Jadi banyak checks yang nggak dapet, I think. Jadi either itu atau yang nggak tahu lah, nggak kedeteksi atau apa. Pokoknya somehow si Pump Fund itu akhirnya mungkin nyebarin lah ya ke, ya udah lu pada dapat jatah segini gitu, basically gitu kayaknya. Habis itu baru di-prorate lagi gitu kayaknya sama orang-orang. So I think dari yang gua subscribe gua dapet 20% kali ya, only 20%, tapi tetaplah dapat jatah oke, gitu kan. Terus price action wise dari resale harga itu kurang lebih naik, nggak terlalu banyak sih, 30-40% ya. So nothing too spectacular lah from that side, nggak sampai 2x or anything. Dan lumayan ya price actionnya, tektokan gitu ya, dari I think paling tinggi di 6 something gitu, terus sekarang masih ya 5 lah, di antara 5 sama 6 lah tektokan gitu. So I think pretty successful. Ada orang-orang yang masih bullish, ada orang-orang yang enggak, tapi I think it failed to create too much hype gitu. Gimana, Kevin, dari komunitas lu atau kok Sylvester ada yang dengar gak nih soal Pump Fund? Gue lagi lihat ini, iya ya, jadi dia udah nggak kayak apa kan, gaungnya kan gede banget tapi price actionnya bener-bener nggak sekripto dulu gitu ya, nggak melejit ya. Iya, maksudnya gue sejujurnya seminggu terakhir ini gue nggak terlalu, gue lagi sibuk mau finalize produk gue kan, jadi gue nggak terlalu liatin altcoin gitu, termasuk Pump Fund gue nggak terlalu lihat. Gue barusan lihat nih Jo, pas lo tadi cerita kan. Oke. Ya untungnya sih yang beli awal dapat lah kan, dapat awal di pump pertama kan, that's a good thing gitu kan, turun terus naik lagi, tapi candlenya sih agak rese sih ini sih. Maksudnya candle 1 jamnya sih agak rese sih ini. Kalau gue bilang, tapi ya anyway ya good lah udah dapat kan. Iya. So, well, kalau buat yang dapat presale-nya, of course masih cuannya sampai sekarang, dia belum fall below presale price. I think yang beberapa observasi gue yang menarik dari pump presale ini ya, actually itu hyperliquid pretty bullish loh. Kenapa? Karena ada apa ya istilahnya? Ini gue gema lagi loh. Guys, kalau gema gimana nih? Anyway. No, di gue enggak kok. Dia itu ada pre-launch ya. Kenapa lu ketawa-ketawa sih? Oke, lanjut. Takutnya kayak minggu lalu. Enggak lah. Lanjut. Tapi kayaknya ada gema dikit, guys. Maaf ya kalau ada gema technical error again. Tapi ya semoga enggak ya. Enggak, ini gema apa nih? Tadi kok jadi lanjut. Oke. Gak gini guys. Kita bantu perjelas ya kan. Minggu lalu tuh sempat ada technical error. Jadi somehow yang Kojono ngomong tuh nggak nongol gitu. Tapi kita harus teman-teman pahamin ya, ini kita pakai pakai platformnya ya. Mungkin memang next time mungkin kita boleh consider mungkin pindah ke Zoom kali kok ya. Pakai Zoom meeting itu juga kayak oke nggak sih? Ya gak tau lah ya. Ya itu bahas nanti lah. Oke. Lanjut guys. Ya lanjut. Jangan buang waktu banyak nih topik gue ya. Jadi ada Jo, episode kali ini lu 50 menit Jo. Gua 3 menit, Kevin 7 menit. Jadi tenang aja kok. Go ahead Jo. So yang menarik dari Pump Fund ini, lucunya itu banyak major checks itu pre-launch token gitu kan. Ada pre-launch token artinya apa? Mereka udah punya futures marketnya sebelum si pump ini actually spotnya landing gitu kan. So Hyperliquid ada, Binance ada, bahkan Coinbase ada gitu kan. So ini checks gede-gede banget semua. Dan di antara ini yang volume-nya benar-benar pick up, yang actually punya volume dan punya price action yang menarik, yang ngedrag lah gitu istilahnya harga pre-launch tokennya ini adalah Hyperliquid. Yang lain itu kayak 1/10-nya, 1/20-nya gitu kalau nggak salah. Si Coinbase itu cuma 1/20-nya Hyperliquid. Dan waktu drama pada nggak bisa subscribe atau di checksnya 0 itu
melambung banget harga di pre-launch tokennya tuh langsung bukan nge-wick malah ngepam ke atas gitu ya, orang FOMO-nya lumayan berasa gitu di pre-launch token itu. So pretty bullish on Hyperliquid actually karena mereka bisa punya the best pre-launch market gitu dan justru likuiditasnya ada di sana gitu. So anyway, gitulah ya soal Pampan. I think nggak tahu gimana Vin, lu ngelihat price actionnya kalau kayak gini, lu ada insight nggak? Oke, price action dari Pampan. Menarik gak buat lu? Alright, mari kita cek ya. Saya sambil share screen ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan dari discussion-nya tadi sama Ko Jono, kita bisa lihat ya kalau sebenarnya kan mengutilize yang namanya event kayak begini bukan cuman perkara dari koinnya dia doang gitu kan. Tapi somehow kita bisa ngelihat opportunity dari sisi yang lain. Seperti kayak misalkan Hyperliquid itu dapat money flow atau dapat likuiditas, artinya ada volume transaksi dan ada dapat benefit lah. Dan ternyata if you bullish on pump, probably di token yang lain tuh bisa bullish juga. Nah sekarang begini, kalau berbicara dari price action-nya, terus terang kan datanya kan masih terbatas ya. Kita baru bisa ngelihat sebatas dia sejak launching aja nih, which is sekitar 2 harian aja datanya. Sebenarnya kalau secara psikologi pasar, kita belum bisa ngukur untuk mengetahui apakah, ibaratnya begini, kalau aku lihat teknikalnya, yang aku lihat itu adalah, menurut market ini murah atau mahal? Itu dulu, ya kan? Nah, taunya ini murah atau mahal gimana? Ya reaksi pasar gitu loh, berdasarkan candle-candle ini. Jadi yang saya tahu saat ini ya Pampan dianggap mahal by the time harga mencapai zona 0,6815 ini ya, atau 0,0685 lah, 685 gitu ya. Nah kisaran zona ini kita bisa dibilang dianggap harganya relatif sudah mahal. Makanya mereka mulai taking profit. Kemudian slowly mereka jualan. Terus jualan. Ada support resistance, nggak ngefek. Oke, so it's still not cheap, nggak murah gitu kan. It's still expensive, masih mahal. What about the next one? Oh, ada support resistance juga. So if kita lihat di sini, previously pergerakannya dia sempat delay dulu after listing, oke, atau setelah masuk nih koinnya boom. Oke, orang taking profit cuma sebentar, sekitar 3-4 jam, habis itu boom breakout and then bertahan di atasnya dengan cukup baik. Baru ada rally berikutnya. Tapi sekarang kalau kita lihat, di harga yang sama, beranggapan masih relatif nggak menarik gitu kan, buat para pelaku pasar gitu. So mereka nggak ngambil, lagi-lagi nggak ngambil. Tapi di harga yang sama, tepat ketika pertama kali dorongan pertama ini masuk, di sini dianggap relatif murah gitu. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena reaksi yang bagusnya adanya di sini. Nih, setidaknya kalau teman-teman yang belajar candlestick pattern, kalian ngelihat, oh ini terbentuk nih, yang namanya bullish engulfing. Price action bertahan, starting consolidate, probably dia lagi reakumulasi gitu. PR-nya adalah, dia nggak boleh breakdown. Kalau dia breakdown, kita nggak tahu harga berapa lagi yang berikutnya dianggap murah bagi mereka. Gitu kan. Karena, coba buka yang perpetualnya Binance punya chart ya. Ada historicalnya lebih panjang. Oh ya? Pam. Coba Pam ya. Sorry kenapa Bitcoin. Pam USDT Binance. Oh oke, this one. Alright ya. Nah ini kita punya data. Cuman kan kalau kondisi datanya ini agak berbeda ya. Dibandingkan dengan yang lain tadi beda ya. Kalau kita lihat coba Pam USDT yang di sini. Atau gini aja deh. Kita coba cek apakah dari si Crypto.com ada Coinbase. Oh dari trading view-nya aja sendiri juga nggak ada data lengkapnya. Betul. Ya. Masalahnya ini mix jatuhnya nih. Yang ini kita ngelihat ada menarik ya. Ini 0,05. Harga di... Oke, how about this one? Coba ya. Berarti si Binance itu mulainya dari sini nih. Ya, sekitar 2 harian yang lalu. Mirip ya. Ya benar sekali dari segi data. Oke, kalau misalkan dari sini mungkin kita punya pandangan perspektif bisa berbeda. Seperti yang tadi aku jelaskan, technically sebenarnya di zona ini tuh ditahan karena ada permintaan. Di sini kelihatan, di sini kelihatan, di sini lagi bereaksi. So kalau misalkan mungkin ya untuk saat ini
ibaratnya kalau psikologi marketnya, mungkin penilaian market itu adalah 0,005150 sampai 0,004850 itu dianggap dalam kondisi yang relatif murah atau menarik untuk mereka melakukan akumulasi. Jadi at least kita ngelihat ada 2 kali percobaan dia tertahan di zona tersebut. Ya selama level ini bertahan harusnya nggak jadi masalah. Or kalau fundamentally pump sebagus itu, justru yang kita harapkan adalah adanya liquidity sweep. Jadi seperti biasa cara mainnya adalah bandar harus ngebuangin retail dulu. Kalau retail tertarik beli di sini, gue harus bantai mereka dulu untuk ngambil likuiditas dari para retail. Ya mungkin seperti itu. Kalau saya lihat sekilas gitu ya. Cuman kalau dari segi untuk kita berbicara asymmetric bet ya, ini otomatis offernya bagus gitu. Ibaratnya risk to rewardnya relatif ideal ya. Kita bisa risking 100 untuk dapat 500, I think it's quite tempting gitu. Kira-kira begitu, itu kalau teknikalnya. Jadi masuk coach, Ya, jadi masuk tapi coachnya SAG kan nih? mungkin ya after this ya. Oke, super menarik. Anyway, I don't kayak pump fund oke lah ya. Pokoknya kita udah ngomongin pump fund, tapi a lot of things to discuss actually hari ini. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Coach Sylvester. Boleh gak Vin ngomongin alt season dan Bitcoin dominance dan lain-lain? Mungkin bisa buka chart aja langsung. Dan what do you see there? Oke, boleh banget dong. Ini menjadi topik menarik memang sejak beberapa hari terakhir. Terus terang, bukan flexing ya, tapi tapi kebetulan memang kita aware bahwa it somehow beberapa hari terakhir itu nunjukin indikasi yang cukup menarik. Jadi aku coba share sebentar ya teman-teman sekalian. Ini based on what I see di Ethereum dominance awal mula pertama kali. Jadi sekitar tanggal 16 Juli, saya aware bahwa kita after adanya kondisi ini, itu terlihat cukup menarik ya. Dia berupaya untuk rebound dengan impulsif dan testing ke zona ini. Ini saya ngelihatnya sebagai SNR yang paling strong dan dia harus valid break dari sini untuk kita ngedapetin momentum. Oke? Nah, kenapa kita ngomongin Ethereum? Karena biar gimana pun, it adalah ya tahapan awal ya. Kalau misalnya kita pengen lihat money flow itu benar-benar beralih ke altcoins, I think the first one yang harus dapat money flow-nya adalah Ethereum dulu. So starting dari situ, kalau kita ngecek, Bitcoin dominance actually showing a very very promising condition. Ya, saya lupa. I think minggu lalu ada nggak ya kita pembahasannya ya? Saya jujur lupa sih teman-teman sekalian. Tapi ada beberapa kali saya create video sedikit ngebahas tentang Bitcoin dominance. I think one of the reason kenapa kita bisa bilang ini cukup menarik adalah Bitcoin dominance itu showing a very hard divergence di sini. So we have this bearish divergence udah dari momen ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sama di RSI-nya sendiri juga sama nunjukin adanya bearish divergence. Sekarang kondisinya udah very very oversold, udah merah banget, udah parah banget gitu. Nah, ketika kita ngelihat divergence ini, apa sih yang kita bisa harapkan? Ini berarti merupakan pertanda kalau somehow walaupun dia naik lagi, ini kelihatan udah mulai top. Nah, sejarah historicalnya si Bitcoin dominance ever since kita ngelihat dia nanjak sejak 2022 itu bisa dibilang hampir jarang atau bukan hampir nggak pernah bahkan ada kejadian di mana kita udah ngelihat ada initial rejection and then di follow up beberapa minggu setelahnya. Bisa dimengerti nggak poin yang ini gitu? Dalam artian misalnya contoh gini, kita ngelihat oke, initial rejection tapi kan dia nggak ada higher high, jadi kayak dia akumulatif aja di sini bolak-balik dia tembus. Habis itu nggak ada balik lagi. Nah, this time kita ngelihat ada initial rejection di follow up dengan higher high dan another rejection. Jadi technically apa yang terlihat di sini adalah money flow itu sudah semakin terbatas. Nah, yang anomali atau yang menarik, perhatikan baik-baik. Saya nggak akan ulangin ya. Tapi ntar tinggal lihat replay ya. Oke, perhatikan baik-baik. Adalah Bitcoin creating all-time high with Bitcoin dominance dropping. Nah, ini something yang interesting. Ngerti nggak tuh? Teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat waktu Bitcoin creating new all-time high tembus di atas 120.000, apa yang terjadi sama Bitcoin dominance? Kok money flow-nya nggak ke Bitcoin ya?
interesting gitu. Artinya kita lihat di sini, ini jatuhnya lebih ke fresh money masuk ke market crypto tapi dibagi secara merata. So yang kita bisa cek adalah total satunya, bukan Bitcoin dominance-nya. Artinya kalau kita lihat total, ini benar-benar melonjak naik secara signifikan, tapi terbagi secara merata. Ke altcoins iya, ke Bitcoin iya, lebih penting lagi ke Ethereum dominance ya. Kalau kita lihat, itu lebih dominan lagi pergerakannya. At least 2-3 hari terakhir, dia successfully break hingga 12,55% kenaikannya, dari angka sekitar 9,8% naik ke 11%-an. Ini berarti somehow market itu udah mulai ngelirik altcoins. So ekspektasi yang kita harapkan selama beberapa minggu terakhir, yang kita ngomongin mini alt season, either ini jadi mini alt season, or actually ini adalah alt season. Mungkin nggak secara merata ya, langsung kebagian ke semuanya teman-teman. Tapi indikasi awalnya udah kelihatan cukup baik dari sini. Oke? Nah makanya yang menurut saya paling menariknya adalah bagaimana ceritanya untuk pertama kali kita ngelihat Bitcoin creating new all-time high tidak dengan money flow-nya lari ke Bitcoin semua, tapi terbagi secara merata. Kira-kira seperti itu. Ya, wah, kok Jonathan hilang lagi nih? Oh iya, oh nih. Iya, saya lagi asik-asik. Nah, ini dia kembali lagi. Wah, semoga tidak ada technical issue lagi nih teman-teman ya, karena kita udah masuk ke pertengahan, tiba-tiba kok Jonathan hilang. Nggak, aman. Aman ya, kali ini aman ya. Iya, kira-kira begitu kok. Jadi aku ngelihatnya kok ini menarik banget ya. Kondisinya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi di momen sebelumnya kita ngelihat bahwa somehow Bitcoin itu kalau misalkan dia mencapai all time high itu udah pasti dibarengi dengan Bitcoin dominance naik, but this time it's totally different. Dan lebih menariknya lagi adalah kita balik testing ke zona ini. Ya, tepat di momen kita sebelum akhirnya melihat Bitcoin benar-benar nanjak lagi gitu. Nah kalau aku zoom out, yang bikin ini jadi juga cukup menarik adalah kalau kita lihat sebenarnya memang ini merupakan zona yang harusnya dia udah mulai ngasih reaksi. Kalau memang tidak ada reaksi sama sekali, jujur saya jadi skeptis ya, apakah akan ada benar-benar ada the next alt season gitu kan. Tapi somehow 79% is quite good number. Okay, it happens before. I think here ya, it happens before 79% juga tepat di cycle sebelumnya. So it's 79% rejection, testing previous high and then drop. Okay, how about this time ya? I think ya kalau misalkan secara naratif juga berkaitan dengan ETF, bagaimana altcoins akhirnya mulai ke bagian money flow. I think one of the reason yang juga akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan Genius Act. Ya, jadi kalau dari Genius Act sendiri kita tahu nih di dalam bill-nya itu menyatakan kalau SEC itu tidak akan campur tangan buat kripto baru atau perusahaan kripto baru at least 3 tahun. Nah 3 tahun dikasih waktu buat ngembangin itu bagus banget gitu kan. Berarti orang memang dipaksa pada akhirnya untuk spekulasi lewat kripto nih. Nah I think it's just a matter of time until market benar-benar realize bahwa kalau saham udah terlalu tinggi, udah terlalu mahal, bagaimana kalau kita gambling di kripto gitu kan, ibaratnya. Itu maybe another alternative gitu. Wow, oke. Any more question mungkin perhaps terkait kondisi begini atau cukup? Any tanggapan? Kev mau nanya, Kev. Iya. Yeah. Terus, so what's your plan altcoin season? To be honest, aku ongoing long di ETH ya. ETH itu aku ongoing long after dia successfully break dari area ini. Jadi waktu itu kita sempat ngelihat kalau ETH itu build up, momentumnya cukup bagus dan I think kalau misalkan dia bisa break SNR ini on the daily perspective, ini tuh zona yang luar biasa menarik gitu bagi Ethereum. Jadi after dia break, asal dia bisa maintain above this, harusnya 4.000 pun gampang untuk dicapai. Dan the closest target itu harusnya di 3.475 karena merupakan previous resistance. So what happened next adalah after dia build up, dan aku sempat bilang juga sih, di sini aku ngelihatnya bahwa kalau dia sebelumnya dari bawah naik ke atas seperti ini, dan hanya dia butuh koreksi segini untuk kemudian dia dapat cukup
money flow-nya, artinya logika saya adalah dia harusnya bisa menciptakan higher high yang lebih strong atau lebih valid. Maka kalau kita pakai Fibonacci extension, aku ada target yang tidak terlalu inilah ya, kalau kita bilang tidak terlalu optimis. Targetku cenderung sewajarnya, yaitu 0618 dan 0786. Nah, dapatnya itu sebenarnya di kisaran range 3320 dan 3759. Itu sebagai potential targetnya. Nah, waktu aku ngelihat itu, yang aku manfaatin pertama kali banget adalah Ethereum. Sebenarnya ada sempat coba masuk di Solana, tapi kena gocek lah. Akhirnya Solananya nggak perform, dapatnya malah di Ethereum. Nah, sekarang dari Ethereum, itu berarti kita bisa nyelidikin beberapa ekosistem undernya gitu. Ya, di bawahnya si Ethereum. Nah, aku sempat di-share sama, I think one of my member ya, dia sempat ngasih tahu kalau kita bisa ngecek money flow juga lewat wormhole. Boleh aku buka websitenya? Ini tidak ada bertujuan untuk melakukan ini ya, tidak bertujuan untuk melakukan promosi token ya, harap dipahami teman-teman sekalian ya, disclaimer dulu nih. Tapi kita bisa ngelihat, jadi kalau kita lihat dari cross chain transfers, dari transfer dulu, Solana itu ada transfer cukup besar, itu masuknya ke jaringan Ethereum. Jadi pertama Ethereum, kedua base chain. Nah, dari sini nih kita ngelihat bahwa I think Solana maksudnya Ethereum bisa jadi kebagian money flow lebih awal. Nah, kalau misalkan Ethereum bisa kedapatan money flow lebih awal, itu berarti jaringan Ethereum boleh kita cek guys ekosistemnya. Kira-kira teman-teman mau mainin di mana? Apakah LDO? Apakah LDO kan liquid stackingnya nih buat Ethereum? Apakah di Uniswap, DEX-nya gitu? Apakah Uniswap bisa ngenyaingin Hyperliquid ya, dan bla 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 gitu kan. Nah, itu bisa dicari kesempatannya dari sana. Jadi kita mesti pinter-pinter dikit nih ngelihat money flow-nya lagi lari kemana nih gitu. Kalau misalnya lagi ngalirnya ke Solana, oke, kita bisa cek Solana punya ekosistem. Mungkin transaksinya di Jito kan bener ya, JTO, atau mungkin transaksinya di apa ya teman-teman ya, banyak sih kalau di Solana ya. Tapi intinya bisa cari meme coin-nya juga, misalkan katakanlah di meme coin yang terdapat di Solana itu bisa dimanfaatin. Mungkin aliran money flow-nya ada. Itu dulu sih. Jadi aku ngelihat, oke, kalau memang dominance-nya seanjlok ini, itu artinya mungkin akan lebih menarik kalau kita cari duitnya itu dari altcoins. Kira-kira begitu sih. Kev, boleh lah Kev, udah dikasih tahu sama, kan intinya apa, kodenya kan dikasih lihat cari tahu anak-anaknya Ethereum kan. Iya. Anak-anaknya apa, boleh lah ya Kev kasih tahu yang lu udah kenalan gitu. Yang udah kenalan. Anaknya, cucunya kan gitu kan, apa gitu. Ya gini ya, mungkin aku nggak mau nyuapin teman-teman juga ya, spoon feeding nanti jatuhnya. Kita belajar smart bareng-bareng guys. Kalau aku pasti cek either di CoinGlass atau sebenarnya ada lagi CoinGecko. Ini udah paling gampang punya kalau teman-teman mau ngecek. Kalian mampir ke section yang namanya kategori. Di bagian kategori itu kalian bisa lihat. Ya, ini kan ada yang liquid stake on Ethereum, kemudian ada infrastructure, kemudian ada yang macam-macam. Nah, kalian harus pelajarin juga, cari tahu. Misalnya kalau CoinGlass ya, aku cek biasanya dari CoinGlass. Aku buka dari Ethereum. Cryptocurrency data analysis. Di Ethereum, kamu bisa cek ada Ethena, Uniswap, ya, ada Chainlink, ada WLD, Arbitrum, Ondo, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian teman-teman double check ini dari masing-masing nih kategori ini naratifnya apa yang lagi hot. Nah, dari naratif hot itu kita mungkin bisa cek socialvalue.com. Misalnya ya, teman-teman. Bisa cek dari social value. Ini yang udah paling gampang banget, yang udah paling basic. Belum pernah dengar ya kok? Ya, ini sebenarnya kayak advanced AI ya, semacam platform, tapi sebenarnya kita buat ngelihat juga kayak, let's say gini, ini kalau di sebelah kanan ya, kita bisa buka kan, maksudnya kita bisa lihat sektor movernya dia dalam 24 jam terakhir, itu mana yang lebih mendominasi, dan ternyata Ethereum lebih dominan. Ya, Ethereum itu sekitar 8,38% dengan PayFi sekitar 8,74%. Nah, ini kan ada banyak banget nih layer 2, RWA, SocialFi dan macam-macam. Sebenarnya tujuannya lebih ke ngecek aja sih kayak 24 jam terakhir mana sih yang lagi kebagian money flow gitu, yang paling kenceng dari segi volume. And I think meme termasuk salah satu yang
performance-nya cukup bagus ya. Total di sini ada sekitar 97%. And then teman-teman ngecek nih, jangan di market cap, tapi lihat di volume. Volume change 24 jam terakhir. Tuh, ada Luna buy apa. Ini kan banyak banget ya teman-teman sekalian. Tapi intinya adalah kita lihat di meme coin-nya. Maka mampirlah ke si CoinGlass misalnya. Atau tempat teman-teman biasa ngelakuin screening lah. Kalian cek di meme coins. Nah, kalian lihat yang mana nih yang kira-kira bisa dimanfaatin. Biasanya kalau kita mau cari mana yang potensial, mungkin bisa lihat dari volume 4 jam terakhir. Mana nih yang lagi gain atau 24 jam terakhir. Mana nih yang lagi dapat money flow lumayan kencang tapi performance-nya masih nanggung. Kayak misalnya si Rand di sini udah 97% gain, tapi volume to market cap sih memang jauh. Tapi kan dia baru ngepam 2,16%. Itu mungkin boleh dilirik. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau aku jelasin lagi ya, thought prosesnya lebih ke pertama lihat dulu Bitcoin dominance. Oh, Bitcoin dominance ngasih tahu ke aku konteks bahwa market bukan cuma fokus Bitcoin nih, tapi dia lagi beralih ke altcoins. Nah, setelah beralih ke altcoins, kita lihat lagi tadi, misalkan di social value atau mungkin teman-teman bisa cek dari CoinGlass, kita lihat kira-kira money flow-nya mana yang lebih dapat. Ya itu kalau misalkan mau lihat lebih ke on-chain juga bisa gitu kan. Mana yang transaksi lagi banyak-banyaknya, lagi aktif-aktifnya. Kemudian kita cari koin per koin mana yang akan aku manfaatin untuk aku transaksi. Nah, masalahnya begini guys. Saya recently di spot terutama ya, itu udah bukan yang terlalu kayak dulu gitu. Kan aku udah pernah cerita ya di pertemuan kita minggu lalu berdasarkan mini old season yang kita bahas dan bla bla bla. I think lebih baik kalau kita lebih ke manfaatin untuk trading jangka pendek gitu. Nah, perkara nanti tiba-tiba jadi jackpot atau gimana, itu saya rasa nggak perlu terlalu dalemin banget lah dari segi fundamentalnya. Walaupun fundamental perlu kita tahu, tapi setidaknya kita ngerti kalau sekarang exposure itu lebih penting dari fundamentalnya. Jadi mau koinnya se-trash apapun, kalau exposure-nya banyak, ya tetap akan perform juga. Gitu. Ya, sorry ya kok, Sylvester. Sebenarnya nggak saya sebutin. Sebenarnya gini, ini poin gue guys. Kalau kalian di kondisi ini, di kondisi lagi hijau semua, kalian nggak bingung tindakannya apa, nggak clear harus gimana, itu artinya kalian waktunya rethink, pikirkan lagi sebenarnya sistem kalian atau pendekatan kalian udah yang terbaik belum sekarang, gitu. Yang benar sekarang ini, kalau misalnya kondisi sekarang ini, kamu udah tahu harus gimana. Oh, semua naik, oke, aku harus gimana? A, B, C, D. Ini sistemnya jadinya berapa lama? Kalau jadinya kelamaan pun, misalnya kamu punya sistem, misalnya aku punya screening 10 screening. Ujung-ujungnya screeningnya totalnya makannya 4 jam, 5 jam. Kalau gue pribadi kayak gitu sih gue burn out. Maksudnya gue udah pusing deh di jam 4, jam ke-4, jam ke-5 gitu, jam ke-3. Gue udah istirahat dulu. Akhirnya kemungkinan gue kelewatan. Jadi make sure ada sistem yang cepat, yang quantify, seperti yang gue bilang sebelumnya. Kondisi kayak gini udah tahu, jadi bisa cepat gitu. Ikutin trennya itu poin gue. Ya. Jadi yang tadi gimana? Oke nggak kok? Atau kurang oke? itu cara lo, tapi bagi gue pribadi it burns me out. Kalau cara gue, soalnya gue terakhir gue lumayan banyak burnout kalau kepanjangan prosesnya. Jadi kalau proses gue sekarang jauh lebih singkat gitu. Tapi kalau lu jalan sama proses itu ya well that's good gitu kan. Untuk ya. Itu I think tergantung masing-masing orang kali ya. Ada yang suara gue cepat, ada yang lama dan macam-macam lah ya. Itu kembali ke pribadi masing-masing punya pilihan. Suara kalian juga putus-putus di gue. Mantap. Go. Putus-putus ya? Iya, putus betul. Kedengeran gak tadi gue ngomong apa? Oh iya, nggak apa-apa Jo, ngomong aja. Kemungkinan itu uploadnya aja, tapi harusnya nanti di uploadnya begitu upload ke cloudnya bener kok. Ya kita berdoa aja.
Ini udah jalan 35 menit soalnya. Jalan aja. Oke, gue coba join ya lagi. Masih Karena- putus-putus sih. Karena keputus-putus. Apakah karena ini kok faktor internet mungkin? Ya, tuh kan suara. Iya tuh suara kita aja putus-putus kok di Jonathan. Apa mau join lagi, Jo? Coba keluar, join lagi gitu. Mungkin refresh. Ya. Oke. Break Justru dulu kali guys ini ya. Kayaknya hostnya boleh yang- dikasih iklan kok. Iklan apa ya? Di sini di iklan dulu kan, ntar tunggu pesan-pesan berikut ya, ntar balik lagi gitu. Terus. Jangan terus-terus kok. Lu lah iklannya. Nanti nabrak dong. Bagaimana? Agak I think gimana ya kok ya, maksudnya cukup happy lah ya dengan recent condition ya di market. Jadi something yang ditunggu para pelaku pasar gitu, akhirnya udah mulai ketemu nih conditionnya. Kalau aku boleh recall kok, kayaknya kita udah sempat ngomongin ini itu dari zaman-zamannya di kisaran bulan-bulan 5 ya harusnya kok. Masih ingat gak waktu kita ngebahas soal bagaimana sebenarnya dari The Fed itu ada rencana untuk dia nambahin likuiditas ke market lewat SOMA yang sistem open market account. Ya, jadi bagaimanapun, walaupun sebenarnya kita mungkin nggak ngerasa itu dari situ, tapi bagaimanapun tetap ada sentimen itu mengalir gitu. Dan ternyata breakthrough-nya lagi adalah setelah triple B terakhir ya. Itu bener-bener amazing gitu. Cuma di sini aku pengen coba mungkin sedikit kasih gambaran ke teman-teman adalah, guys, if you don't trust macro economy sebagai bagian dari penggerak market secara keseluruhan, I think you should do a lot of research sih. Karena pada akhirnya kalau kita punya pegangan dari segi makro, itu bener-bener ngasih kita konteks banget. Kayak misalnya kalau Jonathan terakhir nge-share chart yang M2 ditambahkan beberapa bulan tuh, itu aja ya I think it's proven gitu loh, bahwa sebenarnya liquidity memang udah mengalir ke market, cuma tinggal masalah waktu kita bisa sabar atau enggak gitu. Nah, perkara kita sabar atau enggaknya, kalau kita punya pengetahuan terkait dengan hal itu, saya rasa akan lebih tenang ya, jadi nge-hold-nya gitu. Nggak perlu terlalu yang skeptical atau terlalu pesimis. Begitu sih. Tapi ya gimana ya? Udah bagus nih. Bagus banget gila, mukanya kelihatan tengah beres. tapi beneran bagus banget kok. Udah much better. Udah much better ya. Iya, aku kayaknya aku perlu izin ke toilet dulu guys. Oh ya, baru mau ditanyain. Oke, bye. Ya, ya. Nanti kalau Sylvester dulu aku bakal balik lagi sebentar doang. Oke, siap. Oke. Ini episode pertama ada izin toilet. Jadi aduh, gue udah cut out 2 kali. Aduh, seru banget ya guys. Sorry. Seru memang kita hostnya begini ya, sambil nongkrong. Oke, kok. Oke, gue memang mau nanya ke lu sebelum tadi. Soal yang jadi vote. Jo, suara lu hilang lagi. I think it's because of the mic deh. Mungkin gak sih kabel mic lu yang masalah? Bukan Maybe ya. koneksinya. Gue jadi pikir itu sih. Halo. Coba Iya. ngomong. Cek. Nah ini. Halo. Iya, ini udah oke. Udah oke? Iya, tadi gue sempat kayak cut out dikit. Ya, oke. Iya. Benar, mungkin kabelnya. Oke. Gue mau nanya lu. Lucu nih kita. Gue mau nanya lu soal The Act yang baru aja di pass di House. Boleh gak update kita kok tentang itu? Apa aja sih yang di vote dan what happened there? Well, jadi ada 3 undang-undang besar. Orang pada bilangnya minggu ini sebenarnya Crypto Week gitu ya. Crypto Week itu maksudnya di DPR, di Senat sama di Kongres Amerika tuh rencananya bakal mutusin atau vote 3 undang-undang besar. 1 Genius Act, 1 Clarity Act, 1 No CBDC Act, Anti CBDC Act gitu. 3 itu.
Kemungkinan yang akan goal minggu ini yang Genius Act, minggu depan kemungkinan yang Clarity Act dan yang anti-CBDC. Oke, mungkin kita simpen yang Clarity sama yang anti-CBDC buat trio kwek minggu depan kan. Jadi kita minggu ini kita coba zoom in di Genius Act. Nah, Genius Act ini apa? Genius Act ini undang-undang yang sangat amat bullish sih, gue bilang. Dengan satu catatan. Kenapa bullish? Kalau kita bullish sama ekonomi Amerika, kita bullish karena Genius Act ini. Tapi kalau kita merasa ekonomi Amerika udah decline, bentar lagi turun, bentar lagi jadi second tier, ya nggak sebullish itu. Maksudnya kenapa? Karena intinya Genius Act ini masukin stablecoin ke dalam ekonomi Amerika. Dalam hari ini ekonomi Amerika tuh ekonomi tradisional, dalam hari ini perbankan. Perbankan dalam ini semua institusi banking yang dibawa OCC. OCC itu lembaga resminya dia lah. Aku kurang tahu ya kalau di Indo OCC itu seperti apa, aku kurang tahu. Jadi apa yang dilakukan sama Genius Act ini? Genius Act ini kalau misalnya diketok nanti sama Kongres terus dibawa ke Donald Trump, bank-bank nasional di Amerika itu nanti bisa, kalau sekarang kan kita ada aplikasi tuh, Jo. Misalnya Mandiri atau apa, kalau lu buka aplikasi lu kan nanti lu kelihatan kan. Misalnya ada banyak tabel tuh. Bayar listrik, terus nanti investasi apa semua. Nanti bisa kelihatan tuh kalau Genius Act pas gitu ya, bisa kelihatan tombol Bitcoin tuh di sana. Bank-bank itu udah boleh custody, udah boleh transaksi, udah boleh mengatasnamakan customer untuk urusan Bitcoin dan kripto. Poinnya Genius Act itu gitu. Kita ngomong spesifik stablecoin ya. Stablecoin begitu dimasukin semuanya nanti di sana bisa kelihatan tulisannya USDT gitu. Oh, USDT bisa kirim, bisa terima. Nah, terus pertanyaannya kenapa bullish gitu kan? Kan USDT it's just another form of US dollar. Orang-orang di sana udah biasa pakai US dollar juga. Udah biasa di aplikasinya ya US dollar, terus bedanya apa sama USDT? Itu pertanyaan kuncinya kan. Bedanya adalah yang mainnya, bosnya siapa? Kalau USDT, bosnya tuh orang kripto, pemainnya orang kripto. Artinya kalau industri USDT banyak, peredarannya banyak, nambah banyak, dia minting tambah banyak, dapat biaya transaksi tambah banyak, untungnya tambah banyak. Mereka untung kan, perusahaannya untung nih, bos-bos yang untung nih orang kripto, orang yang ngerti kripto. Kemungkinan uangnya masuk, dibuangnya, kemungkinan masuk ke kripto juga sebagian. Bandingin sama kalau uang masuk ke yang perusahaan non-kripto, bukan stablecoin. Mereka untung, uangnya masuk mana? Kemungkinan masuk kripto lebih dikit. Karena mereka ya nggak biasa main di kripto. Bagi gue yang gue ngomong bullish itu. Bullish utamanya. Kita ngomong Genius Act ya. Pertama, kalau kita ngomong lebih jauh ke altcoin dan sebagiannya, sejujurnya gue cuman bisa lihat yang sampai sejauh pandangan gue itu Ethereum dan Solana. Kenapa nggak keluar gitu? Kenapa nggak ke stablecoin, ke project yang lainnya? Gue belum bisa ngelihat itu sebenarnya efek ke mereka atau enggak. Karena gue nggak tahu dampaknya apa. Yang gue tahu kalau Ethereum sekarang udah didesain untuk jadi rumah buat kontrak-kontrak yang serius, smart contracts. Jadi kemungkinan ke depannya semua kontrak mungkin so simple, semua orang transaksi di Dow Jones atau di transaksi apa ya? Ya di transaksi saham, transaksi futures, kemungkinan settlingnya bisa di Ethereum. Itu desainnya tuh di situ, transaksi seriusnya tuh di situ. Jadi itu nilainya nambah karena itu. Terus kedua, kenapa Solana gitu? Kenapa Solana naik? Ya Solana bisa jadi rumah gitu, buat yang agak serius gitu ya. Iya, misalnya gaming industri itu gede loh guys di Amerika. Dan gue nggak ngomong cuman gaming in terms of judi ya. Judi itu termasuk gaming kan.
tapi juga in terms of misalnya fantasy teams. Fantasy teams tuh orang-orang di sana tuh kebanyakan duit itu bisa bikin tim-tim football atau apa, mereka betting fantasy teamnya mereka lawannya apa, itu semua industri gaming dan itu industri yang sangat mature. Semua industri itu butuh rumah kan, kalau mau digital masuk rumah blockchain kan. Rumahnya di mana? Most likely Solana. Kenapa? Apa karena Solana? Kenapa nggak di Ethereum aja? Image-nya beda dong guys. Ya, image-nya Solana lu fun gitu kan, lu game perusahaan fun, perusahaan gaming, lu harus masuk ke rumah atau blockchain yang image-nya juga fun. Image-nya lebih fun Solana, Pump Fun atau Ethereum gitu. Ethereum kan the ether gitu kan, nggak dapet aja bagi gue. Ya itu sih. Jadi di luar itu gue masih belum bisa bayangin gimana mereka bisa kecipratan secara jangka panjang dari industri ekonominya Amerika. Gue belum bisa paham. Misalnya Cardano deh, sekarang yang lagi naik, atau misalnya XRP, kan mereka udah tick listnya, mereka institusi di Amerika, bos-bosnya Amerika, semua perusahaannya lahirnya di Amerika, semua Amerika kan. Tapi dari segi kegunaan, gue masih belum bisa kebayangan gimana cara, contoh XRP itu bisa dapat kuenya remittance gitu. Kan sekarang jualan XRP kan remittance kan, transfer antar negara. Tapi kuenya kan udah pengen dimakan sama Visa kan. Visa udah dari berapa lama, udah lama tuh dia udah kembangin infrastruktur kriptonya dia. Jadi yang dapat sekarang Genius X bukan cuma perusahaan kripto, tapi perusahaan yang udah masuk di kripto, yang udah siap kayak Visa, kayak Mastercard juga bisa dapat. Terus buat apa? Itu gue belum kebayang. Ya mungkin ada XRP Army bisa jelasin di komentar kan. Jadi gue bisa belajar dari sana. Itu dia. Saya XRP Armiko. Ya udah, Kevin jelasin kalau gitu. Enggak lah, kita kasih kesempatan teman-teman viewers dong. Saya XRP Armiko. Lucu banget. Oke. Ntar. Putus-putus gak? Enggak kan? Enggak. Kayak kabel gue sih, memang kayak kabel gue sih. Jadi gue cantolin dulu biar nggak gesek-gesek. Oke. I just wanna add something yang tadi gue baru baca-baca juga soal yang Genius sama Clarity Act. So sempat ada drama juga kalau kalian ngikutin, sebenarnya harus 2 kali vote gitu kan. Jadi ronde pertama di House-nya mereka atau DPR-nya mereka itu di-bundle sebenarnya. Act-nya ada 3 ya kan, ada Genius, Clarity sama anti-CBDC. Itu tadinya mau di-bundle tuh semuanya yang berhubungan sama kripto, lolosin lah. Nah oke, so waktu ronde pertama yang 3 ini di-bundle itu nggak lolos. Jadi Republican yang seharusnya ngedukung si Trump ini ada 11 orang kalau nggak salah yang vote no gitu, makanya nggak lolos gitu kan, padahal mereka mayoritas. Akhirnya dipanggil lah ke White House, nego sama Trump. Akhirnya mereka bilang oke, kita bakal tembusin 11 orang ini, 10-nya komit kalau nggak salah, ada 1 doang yang enggak. Nah yang terjadi tapi ada komprominya. Anti-CBDC akhirnya di drop, jadi nggak dibundle. Jadi yang dilewatin sama House itu cuman 2 gitu sebenarnya, Genius sama Clarity Act. Yang anti-CBDC bakal dibundle ke peraturan defense atau something lah gitu. Jadi yang itu nggak terlalu kayak nggak diprioritas. Mungkin 10 orang ini ada yang against gitu ya sama anti-CBDC, makanya dikompromiin sama Trump. Si Genius sama Clarity Act itu lolos akhirnya. So that's kind of what happened. Dan so what's going to happen next guys adalah mereka akan dibawa ke Senat dulu. Jadi Senat yang akan vote selanjutnya. Itu ada battleground selanjutnya. Lalu setelah Senat vote yes, baru si Trump bisa officially sign it into law. Dan ke Kongres, ini memang Jo. Setahu gue Senatnya udah sign kan, tinggal ke Kongres sekarang. Yang jumlahnya lebih banyak. Oke. Yep. Just one more step ya intinya sebelum bisa disign sama Donald Trump gitu ya. So very very bullish. Again, I think 2 ini tuh gue baru nangkep gitu kenapa dipanggilnya Genius Act gitu kan. Karena kalau dibaca si Genius Act ini itu seputar stable coins kan sebenarnya. It's literally just about
dominating stablecoins dan ngukuhin clarifying everything about stablecoins. Stablecoins boleh jadi payments, stablecoins boleh banking, boleh pakai stablecoins, semuanya boleh stablecoins. Dan it literally is a genius act from America menurut gua. Kenapa? Karena fiat currency mereka sebenarnya heavily under attack, ya kan? Iya. Dominance-nya sangat under attack. Banyak yang lagi mau keluar dari standar dolar ini gitu kan, dan banyak powerhouse-an udah bikin BRICS lah, udah mau mereka mencoba banyak hal untuk bypass lah istilahnya. Ya udah nggak usah lah beli oil pakai dolar lagi bla 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 gitu kan. Dan ini memang istilahnya kekuatan utamanya dari sebuah superpower gitu kan, kalau currency-nya dipakai untuk global trade. Dan I think what's so genius about this adalah I think stablecoin is actually the saving grace of dollar untuk dia bisa menahan dominance-nya. Untuk menjadi currency, memang toh sekarang kan USDT USDC yang memang udah mendominasi crypto market anyway kan, semua pairing-nya pakai USDT. Dan mereka capitalize on that untuk bisa nyaruh lagi, bukan cuman untuk beli crypto doang, tapi jadi global trade gitu. Dan ini utility yang memang di friction banking itu akhirnya dibuka gitu kan. Dan mau nggak mau, cara paling efisien nantinya ke depannya dengan adanya Genius Act ini untuk bisa settle trade atau do remittance atau apapun itu adalah dengan stablecoins. Itu udah pasti. Jadi kan selama ini mereka mereka put friction on it, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang mereka bilang boleh, semuanya boleh. Go, use stablecoin adalah dolar, bla 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 bla. So the floodgates are open, dan ini super bullish sebenarnya, bukan super bullish untuk dolar as in fiat strength-nya ya, tapi untuk dominance-nya si dolar. Menurut gue it is a genius act from US side. Gue nggak tahu ini negara lain bisa catch up atau enggak untuk stablecoin. I think mungkin bisa aja selamanya the only fiat yang matters di dalam dunia kripto, atau yang matters di dalam ya dunia blockchain atau stablecoins adalah USD, dengan mereka bisa act duluan ini. Menurut gue that's my take. So kelanjutannya menurut gue ada beberapa narasi yang kemudian menarik karena ada Genius Act ini, which is one, of course, stablecoin. Kenapa XRP menarik? Sebenarnya XRP dari sisi fundamental memang benar kurang menarik karena kompetisinya kebuka sekarang. Jadi nggak ada tuh first mover advantage di mana kayak XRP karena dia udah OG-nya gitu, jadi mereka pasti dapat pie-nya. Nggak ada logiknya itu sebenarnya. Tapi dari sisi narasi ini hot gitu. Karena XRP narasinya ada di situ, ya kalau mau berspekulasi di narasi itu ya belinya itu gitu kan. Makanya XRP, XLM itu bisa, I think sebagai narasi it's going to be one of the big ones gitu ya. Yang obviously menang itu Tether sama Circle. I think that those are the two dominant ones. Sekarang semua bank bakal issue probably stablecoin sendiri. Tapi stablecoin yang mereka issue sendiri, yang misalnya kayak sekarang PayPal kan udah punya PayPal USD, terus nanti mungkin Citibank punya USD sendiri, Bank of America punya USD sendiri. Mereka semua mungkin bakal bikin stablecoins, but those are probably gonna be on top of the Circle or Tether rails. Mungkin ya, kemungkinan besar. Mereka nggak mungkin innovate sendiri. Mereka cuman bakal nge-wrap aja atau punya kerja sama yang ini atau yang itu. So I think it's just gonna be a race. Gimana capitalize-nya? Udah ada beberapa lah infrastruktur di Amerika yang menarik. Maybe not too much into detail about that, tapi ya I think narasi stablecoins itu akan sangat-sangat menarik, dan kalau stablecoins menarik bisa ditarik lagi decentralized stablecoins, bisa lagi ditarik lagi ke infra yang udah ada di DeFi yang berhubungan sama stablecoins, mungkin yang TVL-nya paling besar dan lain-lain. So logiknya bisa ke arah situ sih teman-teman, yang menurut gua akan menarik nih untuk bisa dipelajarin. Nah, Gitu. Jo, ini kan tadi kan bullish banget kan stablecoin. Nah, gue tone down sedikit deh kita, biar nanti yang denger nggak rata kanan 100x gitu ya. Tone down-nya apa? Tone down-nya gini, kemungkinan besar atau hampir pasti dari segi perbankan Amerika
yang sekarang dapat lampu hijau untuk bisa main sama stablecoin, kemungkinan besar mereka hanya akan pakai seperlunya dan mereka lebih pilih ya yang US dollar digital yang konvensional. Anybody know why? Karena untuk stablecoin itu harus fully backed, nggak ada fractional reserve, nggak boleh. Kalau lu sekarang gue perbankan, gue bikin dolar digital gitu, gue bikin dolar, gue bisa pakai fractional reserve. Dan saat ini, FYI buat ingetin, udah nggak ada fractional reserve. Artinya bank itu udah nggak harus nyimpen duit untuk terbitin uang baru. Sekarang udah diganti peraturannya. Nah, jadi dari segi keleluasaan, mereka lebih leluasa, ruang geraknya lebih banyak. Sedangkan kalau mereka pilih mau main stablecoin, untuk setiap stablecoin yang mereka terbitin atau minta orang lain terbitin, harus ada reserve-nya 1:1. Lu nggak bisa, geraknya nggak bisa banyak. Geraknya harus di situ-situ aja. Itu jadi dari segi kepentingan mereka, menurut gua mereka sebenarnya lebih enjoy mainan lama mereka. Tapi mereka juga tahu nih ada pasarnya, ada cuannya nih. Ya udah gue ikutin main, gue buatin buat yang orang ikut main nih, yang cuannya ini ya gue juga mau ikut dong, dapat duitnya gitu. Tapi bisnis utama gue harusnya gue nggak mau ganti gitu, gue nggak mau main ke sini ya. Repot gue nalangin duitnya banyak gitu, 1:1 itu. Nah terus artinya apa buat kita nih user yang standar aja? Sebenarnya buat user Indo sekarang dibilang belum ada kenanya kan, belum ada artinya. Tapi ya kok gede-gede banget. Gemak di Kevin deh. Vin boleh di-mute bentar? Coba sekali lagi. Gue mutein ya Vin ya. Iya. Efeknya apa buat kita? Untuk sekarang belum ada. Tapi 2 langkah, 3 langkah ke depan, efeknya itu US dollar yang kita tahu zaman dulu itu udah bye-bye sih. Udah nggak kayak dulu lagi. Engkau bukan seperti yang dulu. Maksudnya apa? Udah tambah ketat gitu. Udah KYC. Sekarang nih udah travel rule nih, udah lumayan ketat, udah dijagain di exchange kan. Tapi nggak seketat yang ke depannya nanti. Di depannya lebih ketat lagi deh. Jadi US dollarnya zaman dulu, USDT zaman dulu tuh bentar lagi lu say bye-bye. Itu efeknya buat kita sih. Gitu ya. Itu sih menurut gua. Go. Vin, ada tanggapan soal ini? Enggak juga kok. Maksudnya ya kalian udah cover semuanya sih. Kenapa bergema ya? Sempat kayak kebuka gitu. Tapi sekarang udah nutup lagi. Seru banget episode ini ya guys. Iya. Oke. Kita udah mau nearing 1 jam. I have I think one last question, which is looking forward nih. Ada gak sih gocekan, tanggal, event yang menurut kalian menarik untuk di watch gitu? Kayak ada gak nih event-event depan mata yang menurut kalian bisa nih jadi ngegerakin market, whether that's I don't know FOMC, tarif, monthly close, mungkin bakal seru gak nih monthly close going to Agustus, anything yang kalian particularly going to be watching ya? Apalagi especially kemarin kan CPI udah keluar, not too good. So gimana Vin? Anything, ada specific dates atau events yang bisa kita sama-sama perhatiin gak nih ke depan? Oke. Kalau maksudnya kalau berdasarkan yang aku research juga, sebenarnya paling hotnya itu kan tetap ya masih seputaran dengan bail yang tadi kita sempat discuss ya teman-teman sekalian, bahwa dari segi undang-undang ini sebenarnya lebih ke membuka jalur aja ya untuk market crypto itu lebih mature dari segi regulasi dan lebih clear ibaratnya untuk membuka kesempatan buat lebih banyak lagi aliran uang masuk atau likuiditas masuk. Itu menurutku paling penting ya pertama untuk kita ngelihat in the long term-nya. Nah kalau untuk short term-nya apa nih ya kira-kira katalis yang cukup untuk mendorong market menjadi lebih crazier daripada sekarang ini gitu.
Yang sebelumnya minggu lalu itu yang hot adalah triple B. Triple B I think masanya udah selesai. Jadi udah mulai masuk nih ya reaksi pasar atas triple B itu dan dianggap sangat positif. Dari ETF menunjukkan kalau sentimennya luar biasa positif. Di luar daripada itu, untuk specific dates, I don't think kita punya sesuatu yang menarik. Paling dorongannya adalah dari bagaimana Trump bisa memainkan panggung sandiwara yang terakhir, yang terbaru, terkait dengan masalah Powell. Ya, yang saya jujur sangat khawatir sampai dengan detik ini adalah can we see a sudden news berhubungan dengan Powell. Kalau tiba-tiba Powell mengundurkan diri, itu bakal surprise banget buat financial market. Baik itu untuk dollar, baik itu untuk US equities, even for crypto sekalipun. Pasti akan ada minimal fluktuasi unexpected fluctuation lah yang kita akan lihat di market gitu. Dan yang dikhawatirkan kan sekarang begini, dari tahun ke tahun, dari cycle ke cycle, every time market rally dengan keadaan super optimis, itu biasanya akan dibarengi juga dengan yang namanya kondisi flush out. Jadi buat yang nggak tahu flush out, itu adalah kondisi di mana market itu bisa terjadi yang namanya flash dump. Mungkin prosesnya cepat kayak mungkin kayak cuman 2-3 jam habis itu recover lagi. Tapi tujuannya adalah untuk ngebersihin mereka-mereka yang mungkin late atau telat masuk di kripto dan mereka pakai yang namanya leverage. Jadi mereka full leverage, maxing their margin, and then coba untuk manfaatin supaya nggak ketinggalan gitu. Tapi di balik itu kan ya kita sama-sama tahu ya kalau mereka itu justru menjadi calon liquidity untuk dihajar sama market gitu. Nah itu sebenarnya yang kita boleh waspada menurut saya hingga saat ini sih. Nah yang saya takutkan ya itu doang sih, efek Black Swan event ternyata didorongnya sama Powell. Ya itunya apa namanya fokusnya ya. Kesel banget nggak blur. Iya. Sorry ya guys. Ya kira-kira begitu sih kalau menurutku ya. Oke, jadi nggak ada tanggal nih. Seru nih Kevin. Kalau tanggal spesifik nggak ada, cuman kita udah boleh waspada sih. Karena kemarin aja dramanya menurut saya gila banget. Kalau kalian lihat chartnya Euro, US Dollar, S&P itu udah kayak meme coin guys. Itu market cap gak kecil loh, tapi udah kayak meme coin dimainin sama Trump. Bayangin cuma selisih sejam doang. Ya kan, sejam yang sebelumnya di sekitar jam 9-an lewat lah Trump tiba-tiba kita dapat berita kalau dari dari pihak GOP ya, Grand Old Party ya sempat dimintain tanggapan sama Trump. Ini ada nggak sih cara buat nyingkirin Powell? Sebenarnya kayak begitu doang. Tapi dianggap dari newsnya seakan-akan kalau Trump itu very likely akan memecat Powell. Dan itu kan bikin market panic selling. Tadi malam. Tiba-tiba 1 jam kemudian di sebuah talk show, bukan talk show lah, kayak Trump lagi ketemuan sama pihak mana, negara mana, terus ditanya, Trump emangnya mau pecat Powell? Enggak, kita nggak ada rencana begitu kok. Langsung market balik lagi, terus kayak what the hell gitu loh. Oke. Ya, cuman kan kita tahu ya, Powell minggu lalu sempat dikirimin surat juga atau bikin surat kalau dia dalam kondisi diinvestigasi. Itu kayaknya secara nggak langsung merupakan paksaan ya. Mendingan lu mundur deh Powell sebelum kita kasusin lu gitu kan. Nah antara Powell bisa mundur atau enggak, itu menurut saya yang jadi kekhawatiran. Karena kalau misalnya dia tiba-tiba mundur, market kira-kira bisa percaya nggak sama The Fed? Karena kayaknya zaman sekarang udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu mungkin di assassinate ya. Hei, lu gak mau pangkas bunga, tahu ditembak lo ya kan. Kalau sekarang tapi ya kalau hal-hal kayak begini kita semua bisa tahu gitu. Jadi kalau sampai terjadi market minimal pasti ada flash dump, nggak mungkin enggak itu. Ya walaupun setelahnya kita tahu ya, oh Powell mundur bagus dong, berarti kan berikutnya bakal dovish nih. Pasti yang terpilih berikutnya bakal ngedukung planningnya si Trump nih gitu kan. Tapi kan at least pada saat Powell-nya mundur itu minimal akan ada efek dulu, shockwave di market, dan itu kayaknya bakal jadi kesempatan untuk kita maybe nambah barang ya kalau yang pede. Oke, mantap. Kok Sylvester ada tanggal-tanggal tertentu yang di-mark di kalender? Tanggalnya ya sekarang, Jo. Earnings seasons 2025.
Oh, Kan that's as I true. said kan earning seasons beginning. Jadi bagi gue earning seasons nih kalau kita bisa ngintip ke berapa bulan ke depan, ini kita ngintipnya sekarang. Ngintipnya itu apa? Apa yang dikasih tahu earning seasons? Ini ekonomi Amerika nih gimana sih? Tapi bukan berdasarkan narasi, tapi berdasarkan angka. Jadi itu CEO boleh ngomong 1001 macam pas lagi tengah-tengah season, tapi kalau udah keluar earning season, nah lu harus kasih angka lu gitu. Lu harus kasih proyeksi lu mau bungkus segimanapun orang bisa tangkap dari sana. Jadi itu yang bagi gua Sektor apa yang lu bakal bener-bener perhatiin? kalau mau ngintip yang pertama kan orang mau ngintip sektor retail kan. Retailnya tuh gimana sih selama quarter kemarin tuh gimana? Itu ngintip ekonomi kan. Tapi kalau mau ngintip outlook, kekuatan semua kan dari teknologi. Sebenarnya teknologi itu maksudnya selama ini US tuh bisa naik konsekutif naik terus karena US tuh pusatnya teknologi, Jo. Gitu. Betul. Semua barang teknologi kita paling besar tuh sama dibuatnya sama US kan, barengan. Nah, mau ngintip itu maksudnya kalau teknologi itu udah saturated belum gitu. Pasarnya sebenarnya udah makan semuanya belum sih? Jangan-jangan kita cuma dengernya udah makan ternyata udah makannya udah tambah dikit nih sekarang konsumen seluruh dunia. Itu kan yang mau dilihat kalau dari teknologi growth ke depannya. AI-nya tuh selama ini ngomong-ngomong ChatGPT, Nvidia tuh sebenarnya gimana? Nvidia sih keeps on rocking ya maksudnya, tapi yang lainnya gimana gitu. Kalau gue lihat sih itu ya. Kalau sektor energi ya lu lihat frackingnya gimana sebenarnya. Kalau Amerika kan sekarang lagi oilnya lagi fokusnya di fracking. Frackingnya gimana sih sekarang? Itu. Nah, sekarang gue tambahin nih. Gue setuju banget sama yang Kevin bilang. Dalam arti kalau mau ada event flash out, bisa kemungkinan jadi pakai eventnya Powell. Gitu ya. Secara in the bigger picture, menurut gua event Powell, kalaupun ada dan drama Powell Donald Trump ini itu purely noise bagi gua, gitu. 100% noise. Kenapa noise? Guys, kalau kita sering bilang the invisible hand, kita suka bilang tangan yang apa? Transparan yang menguasai dunia gitu, yang menggerakkan pemerintahan, ya kandidat kuatnya itu siapa lagi gitu kalau bukan the Fed gitu. Jadi maksud gua ide kalau Donald Trump bisa ngacak-ngacak the Fed, bisa ganti kebijakan the Fed, bisa bikin the Fed nurut sama dia, itu pun bagi gua it's noise. The Fed tuh institusi yang udah ada ratusan tahun gitu. Udah sangat stabil, sangat pragmatis. Orang di atas mah bukannya kayak one man show kayak si Donald Trump. Dia diganti, yang naik ke atas ya mirip-mirip si Jerome Powell, nggak beda jauh maksudnya. Cuman mungkin pikirannya beda, apanya semua beda, tapi cara mereka mendekati pragmatisnya, it's gonna be the same. Pasti sama aja, nggak mungkin jadi ketemu orang yang sangat energetik kayak Trump gitu, gitu. Itu. Gak mungkin ya, the Fed will be the Fed gitu. Lu mau paksa segimanapun gitu, lu mau lawan dia ya go ahead, selamat Trump gitu. Trump aja lawan yang baru menurut gue yang levelnya agak lebih rendah aja, trade war, lawan orang luar sama China yang gak ngendaliin uangnya dia aja, dia berat kan gitu. Lawan Xi Jinping, ini ngelawan orang yang ngasih dia duit, orang yang nyetakin dia duit. Kalau lu nggak beli surat utang gue, siapa lagi yang mau beli surat utang gue? Kira-kira kan gitu kan maksudnya. So for me, it's drama bener. Kalau mau bakal ada event flash out, nanti dibuatnya pas ini gitu. Flash out, waktunya beli gitu. Karena tema besarnya masih tetap sama guys. Tema besarnya apa? Big Beautiful Bill udah keluar. Nilai fiat US dollar terdevaluasi. Jadi terdilusi makin banyak, dan upcoming rate cut. Si Trump nggak ngomong apapun, Fed bentar lagi mau rate cut. Udah diproyeksi, udah dari berapa lama tuh mau rate cut. Trump tuh cuman nggak sabar gitu. Lu cepetan dong, cepetan. Bentar lagi juga rate cut gitu. Itu temanya tuh ya sama aja itu. Jadi tema utamanya itu sih menurut gua.
That's from me. Sama mungkin itu kali kok, bantuin duitnya biar cepet. Apa tuh? Kan ya Fed harus cetak duit. Iya. Iya. Biar cepet segera nih gue big beautiful bill, ayo cepetan lu pangkas suku bunga kan supaya dia bisa ya istilahnya bisa buyback treasury itu kan. By the way, gue mau nanya nih. Tadi kan Jono udah nanya ke Kevin, gue juga udah nanya ke Kevin. Kalau dari Jono, orang trenches nih bentar lagi atau lagi altcoin, strateginya apa? Kasih tau kita dong, gue pengen kopi nih Jo. Pengen ngekor nih. Lagi galau tadi gua waktu Ko Sylvester bilang seharusnya waktu sekarang ini kita udah tahu sistemnya apa gitu-gitu, gua kayak wah gue lagi yang belum tahu nih. Gue langsung tersindir gitu, waduh gue tuh gimana nih gue, karena nih ya ini I guess feeling nggak tahu ya. This kan ada kalau roll call pakai term banana zone or whatever ya. Ya guys, lagi guys. Iya. Suapan pertama untuk kalian ya guys gitu. Biar kayak si itu. Iya. Kan ada term banana zone or conventional bull market gitu lah ya. I think actually di dalam cycle ini kita belum pernah ngalamin conventional bull market karena QT kan. Dengan quantitative tightening aja kita bisa nyampe ke sini itu luar biasa. Bullish tuh Bitcoin tuh gokil banget bisa nyampe ke titik ini, dia nembus 100.000 tuh waktu sebelum halving bla bla bla. So it's been an amazing ride, tapi belum pernah conventional bull market yang crypto bros tahu gitu kan, yang kayak ada out systemnya lah, ada spectacular gains yang terlalu kayak gimana, yang bukan kayak niche banget gitu, kayak yang overall semuanya naik at the same time gitu, liquidity tuh banjir gitu. Itu kita nggak ngalamin di cycle ini. So for a lot of people yang betting on kayak basisnya tuh kayak pakai koin-koin lama gitu, kayaknya koin DeFi lama tuh bisa naik tuh. Ada kayak teman-teman gue yang ngeliatinnya kayak DEX kecil di BNB, dia akumulasinya itu tuh. Jadi playnya dia, gue yakin banget DEX kecil di BNB ini bakal nanjak market cap-nya sampai segini gitu. Jadi dia akumulasinya optimistik ya. Iya, optimistik sama out season. Mereka bilang pasti ada out season. Kalau out season pasti market cap gue bakal hit segini nih. Jadi dia betting sama koin-koin yang cycle lalu perform. Stuff like that lah. Dan it didn't happen obviously gitu kan. So menurut gue actually ini mungkin titiknya nih gitu. Kayak that will probably play out. Kayak di mana liquidity akan banjir, FOMO bakal kick in, bakal ada euforia. Mungkin ini feelingnya. But it feels like it's brewing gitu. I can see katalisnya banyak. I think from the past 4-5 months juga kita udah ngomongin kan kalau dari sisi makro kok banyak signal-signal bullish, tapi habis itu dimainin sama Trump, dikompres gitu kan. Kayak semuanya ketahan gitu. Terus Ethereum nggak bisa nih nembus itu resistance kuat banget gitu kan. Stuff like that. And then udah it's starting to get loose. Kita ngelihat ETF Ethereum actually today itu record breaking. Itu udah hampir 1 billion. I think it's probably gonna be a billion soon ya. 726. Right, itu record banget. In a day. Yang lalu sebelum ini rekornya adalah 383, so almost double. So what is that telling you? Kayak FOMO mulai kick in gitu. Dan kalau udah FOMO mulai kick in, it's gonna get crazy menurut gua. So terus jadi gue tersindir juga sama Ko Sylvester. Harusnya waktu zaman kayak gini kita udah tahu sistem kita. Nah ini justru yang gue bingung, to be honest. Momen-momen kayak gini agak bingung karena biasanya kalau yang lalu kita bisa ada fair value gap nih, pasti di close gitu kan. Waktu itu kayak zaman-zaman itu kayak semua fair value gap kayaknya kena, bahkan kayak mereka nge-liquidity sweep ke bawah fair value gap juga sering banget gitu kan. Betul. Kayaknya game plan-nya agak berubah nih kayaknya sekarang menurut gue ya. Habis ini agak susah. I think maybe bakal ada liquidity sweep, tapi I think the behavior, the patterns will start to change. Nah, gue gak tahu ya kalau Kevin bisa affirm atau enggak dan will it actually happen atau enggak.
But kalau in the banana zone, the game plan changes gitu, the game style changes, cara mereka untuk capitalize itu nge-sweepnya ke atas bukan ke bawah, bla bla bla, itu a lot of that will happen gitu. Dan biasanya kalau kayak gini narasinya mulai muter, ada tuh yang narrative hopping, dan yang bingung itu apalagi kalau teman-teman yang kayak nge-trench kayak gue yang update banyak gitu kan, kayak terakhir ini gue mulai mengalihkan pikiran gue atau attention gue kan bukan ke meme coin lagi tuh tadi. Sekarang ini nggak terlalu ke meme coin lagi, gue nggak nontonin Deskriner setiap hari or update koin-koin gitu, nggak terlalu. Gue mulai research kayak DeFi lah, coin lah, apalah gitu kan. Banyak yang dilihatin Hyperliquid lah, apalah gitu kan. Gue mulai kayak ke spread out nih attention span-nya. Nah itu semua bullish gitu. Semuanya bullish, bingung nggak? Nah itu yang justru gue curhat sama Coach Professor tadi sebelum podcast, yang menurut gue susah di zaman gue momen-momen ini lah, gue gimana caranya gue bisa fokus ke hal-hal yang memang udah pasti, yang gue bisa betnya bagus, risk ratio-nya bagus, yang gue benar-benar ngerti. Nah itu yang selama ini memang gue struggle di saat, makanya saat biasa pam-pam gini nih gue agak-agak kayak gimana nih cara mainnya gitu, gue malah kayak gitu, makanya gue tadi tersindir dikit kok gitu kok. Wah ini lu oke gini gue clarify ya Jo ya, gue jadi nggak enak. Gak ada maksud nyindir lu Jo ya. Gak. Gue ngomong gitu tuh maksudnya gue berangkat dari proses gue, dari perjalanan gue Jo. Ya. Gue bukannya mau nyindir siapapun, gue cuman pengen ya namanya podcast kan, kalau orang bisa dapet yang like value added, that's good kan. That's true. Jadi kalau perjalanan gue tuh, gue mulai dari tempat yang sama sekali nol Jo. Gue bener-bener buta. Gue harus, kalau hijau tuh gue harus ngapain, ya kan? Tapi gue tipe orang yang suka refine my process. Artinya gue coba A nih, terus gue ngerasa kok gue overwhelmed banget sih sama ini gitu ya. Dulu tahu gak cara pertama kali gue gimana? Gue masih inget banget zaman COVID. Gue buka itu layar 8 Jo. Jadi dulu tuh di trading view tuh ada yang bisa buka layar 8 kan. Gue buka 8, gue perhatiin kalau lagi naik semuanya yang belum naik itu gue perhatiin gitu. Awalnya works, tapi ada satu momen it doesn't work gitu. Akhirnya gue overwhelmed. Itu cara pertama gue review, kok gue jadi overwhelmed gitu kan. Susah gue ngikutinnya, nggak dapet cara gini. Gue lewat proses kedua lagi. Abis itu nanti masuk yang on chain lagi, masuk narasi lagi. Jadi gue terus coba refine proses gue gimana sih sebenarnya yang gue suka, yang paling cepat, yang paling gue bisa quantifiable. Itu kriteria gue tuh, gue bisa quantify dan cepet bagi gue, nggak overwhelm buat gue. Efisien ya kok. Cepat, efisien. Jadi gue sampai saat ini pada cara gue, pada proses gue. Proses gue udah nggak lihat narasi Jo. Gue udah nggak lihat narasi, gue udah nggak lihat fundamental sama sekali, purely price. Jadi gue kan tadi ngobrol sama lo, gue bilang, aduh gue kelewatan Jo, gue lagi sibuk urusin produk gue kan, lagi mau launching nih, udah deket lagi, gue nggak ngikutin, lihat pun enggak, jadi gue nggak nyadar gitu. Jadi proses gue gimana setelah gue denger dari lo nih, abis ini gue denger dari lo, gue nyalain komputer gue tekan play, tekan run script gue run semua, abis itu gue dapat laporan yang cocok sama kriteria gue yang ini. That's it. Gue tinggal lihat, oh beres ya, udah gue masuk yang ini. Dan cepet nggak nyampe setengah jam, udah move on gue. Itu proses gue sekarang. Itu maksudnya. Nah, gue lagi maksudnya gue sharing tuh karena ya kita kemarin kan gue selalu bilang kan Jo, kuncinya apa kalau mini alt season tuh kita bisa cepet tanggap, cepet dapat supaya nggak kelewatan bareng. Gitu. Gue aja kelewatan juga sama gara-gara ngurusin ini, gue nggak sempet lihat itu skrip sama sekali, kelewatan gue jujur Jo. Kali ini gue terakhir lihat itu gue lihat masih di bawah 3.000-an. Tadi gue kaget lihat tuh 3.400, kesel gue. Iya kan, keren Ethereum tuh. Iya makanya ya, that's it. Gitu ada lah sih. kok, gue gak tersindir amat kok. Oke. Gimik guys, cuma gimik kok. Biar seru. Yeah. But okay, just to wrap up my thoughts I guess.
Kalau gua I'm watching heavily sekarang, pokoknya intinya I think Ethereum is gonna make a run. I think NFT bakal booming lagi. Karena Ethereum kepam, semua ekosistem di dalamnya mungkin akan dieksplor lagi. Several things yang bisa dilihat. Aduh, drop ticker saja lah. AV menurut gue menarik karena dia punya lead dari sisi TVL itu gede banget. Kayak diam-diam ya. Mungkin buat teman-teman yang DeFi dulu, taunya tuh AV tuh 1-2 sama Compound sama apalah gitu. Ada beberapa yang lain. Curve dulu juga lumayan gede. Pokoknya nggak terlalu gede lah dominansinya. Sekarang ini dominansinya luar biasa besar. So AV is finding something special. So I'm watching that di DeFi. I think beberapa ada yang menarik lah. Dari sisi Solana, really bullish on Bonk. Bonk itu udah berevolusi dari sekedar meme sekarang jadi actually dia itu ticker yang saingan directly sama Pump Fund, bahkan lagi ngalahin Pump Fund. Kemarin gue sempat mention kan ada Bonk Fund. Bonk Just Fund last week ya. Bonk Fund is continuing its run, so teman-teman kalau ngeliat chartnya gila banget. So Bonk is bullish dan ya turunan-turunannya juga kelihatannya akan bullish. So what that means ya mungkin meme coin juga akan lari lagi gitu. Jadi ada fresh liquidity yang lari ke sekitaran Bonk gitu kan. So koin-koinnya Bonk sekarang satu-satu semua di gen attention span, mindshare semua lagi di koin-koin yang launching di launchpadnya si Bonk gitu kan. Ada beberapa sekarang lagi hot lah gitu, gampang di pump. Hyperliquid juga I think bakal kebagian. Hyper EVM bakal kebagian menurut gua soon. So a lot of things yang bisa dilihat. Nah, gue setuju banget tapi sama Pak Sylvester. I think the only way to actually capitalize adalah to focus on several things yang ujung-ujungnya jadi strength-nya lu. Jadi that's actually ya PR gue. Gitu kan, kalau PR-nya kok Sylvester habis selesai ini dia bakal run scriptnya dia. Kalau gue adalah harus benar-benar fokus gitu. I think ya my strength adalah sebenarnya ya baca ombak gitu kan. Dari dulu yang pas zaman meme coin juga gue I think I find ada funnya gitu untuk nyari ombak terbaru gitu dan untuk tahu ombaknya lagi di mana gitu. So I do kinda like narrative hopping. It's just my nature gitu. Gue lumayan in tune lah gitu sama komunitas, sama Twitter. So I think it's going to be fun lah. I think it's going to be fun for everybody. So guys, have fun. Jangan bodoh aja. Kayak I think kita semua bisa capitalize lah di Jo, this satu section of lagi the Jo. market. Yes. Satu lagi Jo. Gue jadi kepikiran. Guys, kalau menurut kamu yang tadi skripku, toolku menarik, komen ya. Gue jadi kepikiran, gue bisa jual juga itu kan. Asik. Ya kan, gue sekarang tuh gue lagi asik-asiknya bikin produk Jo. Jadi like sometimes produk yang ideal untuk market belum tentu produk yang kita pikirin kan. Jadi yang gue mau bikin tuh bukan produk yang ini, tapi gue jadi mikir mungkin produk ini yang orang banyak suka, banyak cari kan. So tulis di komen ya, atau nanti gue tulis bikin di kanal kripto lagi mungkin detailnya lah, gitulah. Boleh. Go Jo. Boleh banget. Oke. Guys, kita udah mau 1,5 jam. So let's wrap this up. Thank you guys so much untuk banyak ya, kita bakal seru banget. I think from here on out bakal banyak kejadian-kejadian seru. Chart juga pasti akan seru. Just don't get flushed out. Jangan sampai liquidate. I think kita semua bisa capitalize lah. I think this is what we're waiting for. Menurut gua, it started. Fun-nya ini mulai fun. I think global ekonomi akan membaik bla 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 mulai dari sekarang. So I don't know. Ya. Yeah. Mau ngomong Sylvester ngomongin. Enggak. Fun-nya mulai pump. Fun-nya mulai. Iya kan, jadi pump fun kan gitu kan. Jadi rhyme kan. Fun-nya mulai pump gitu kan. Oke deh. Yaudah guys. Will not take too much of your time. Thank you so much udah dengerin kita 1,5 jam. Kalau kalian dengerin sampai Oke. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you guys on the next episode. Bye guys. Ya, bye-bye guys.